Pramuka Lumajang on Podcast. Oke, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita kembali lagi setelah sekian lama tidak bersemu dengan saya ya. Kita kembali lagi di Pramuka Lumajang on Podcast. Dan hari ini hari yang istimewa spesial. Kali ini edisi Rabu 5 November 2025. Kita hari ini ada kegiatan supervisi monitoring kuartir daerah Jawa Timur di Kuarcap Lumajang. Dan tamunya istimewa karena hadirnya 5 tahun sekali. Kak Zamzami Sabik. Ya. Gus, selamat sore Gus. Selamat sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah melewati berapa kabupaten kota sekian hari ini Gus? Mulai kemarin kita awali dari Kabupaten Pasuruan. Oke. Setelah itu ke Kota Pasuruan. Terus di Kota Probolinggo, kita bermalam juga di sana. Tadi pagi kita di Kabupaten Probolinggo, baru sekarang di Lumajang. Start Pasuruan itu dari hari apa? Kemarin, hari Kemarin? Selasa. Ya. Berarti 2 hari udah sekian kabupaten Ya, kota ya? betul. Dan akan melanjutkan ke? Nanti kita akan bergeser ke Jember, Bondowoso, Situbondo, sampai terakhir nanti Banyuwangi. Oke, berarti khusus di Tapal Kuda ya, Tapal Sekar Kuda. Kijang. Ya, Oke. betul. Di timnya Kak Zami ada siapa aja? Kebetulan ada saya sendiri selaku ketua tim, terus ada Kak Gus Mujitahidur Ridho, beliau wakil ketua Kuarda Jatim bidang gugus depan Saku, ada juga Kak Sugeng selaku andalan Kuarda Jatim, ada Kak Maftuh, staf Kuarda Jatim bidang Minawasa, ada Kak Rohman, staf Kuarda Jatim Abdi Mas Humas, dan ada Dedivki, ketua anggota DKD Jatim. Oke, berarti timnya sudah lengkap ya dari masing-masing bidang Ya, untuk betul. menilai. Ya. Nah, sebenarnya tujuan supervisi monitoring 5 tahunan ini apa sih sebenarnya dari Kuarda? Harapannya apa yang ingin diberikan atau apa yang ingin dilihat dari Kabupaten Kota se-Jawa Timur? Ya, jadi supervisi monitoring ini kita memang intinya ingin memotret kira-kira bagaimana kegiatan kepramukaan di kuartir cabang se-Jawa Timur selama 5 tahun terakhir. Baik itu kegiatan rutin maupun kegiatan insidental. Itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Kuarda Jatim kepada Kuarcap se-Jawa Timur. Nah, kira-kira bagaimana sih arah kebijakannya, apakah selaras dengan apa yang diharapkan oleh Kuarda Jatim, ini penting untuk kita lakukan. Dan juga kita ingin menggali potensi yang ada di Kuarcap, baik itu inovasi-inovasi terbaru yang mungkin nantinya bisa menjadi inspirasi bagi gerakan pramuka di Jawa Timur, khususnya oleh Kuarcap-Kuarcap yang lain. Dan ini mungkin akan menjadi bahan yang sangat berharga bagi kita menjelang Kuarda Jatim akan melaksanakan musyawarah daerah di bulan depan. Dan yang nggak kalah pentingnya, kita juga dengan supervisi monitoring ini kita ingin tahu kira-kira bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Kuarcap-Kuarcap, kendalanya apa. Di situ nanti ada sesi sharing-sharing sehingga bisa untuk menyelesaikan minimal lah untuk bisa meminimalisir problem yang ada dihadapi oleh Kuarcap itu. Oke. Kalau Kak Zami sendiri sebagai tim supervisi ini sudah berapa kali? Baru ini atau 5 tahun lalu sudah? Saya ketika di DKD dulu pernah. Ketika di sebagai DKD ya. Ya, sebagai DKD. Sekarang udah naik sebagai sebagai Waka Kuarda. Oke. Nah, tentu juga akhirnya instrumennya berbeda. Ya, yang dinilai. Nah, dari itu perbandingannya Kak Zami sendiri selama menjadi tim supervisi kan sudah tahu ya perkembangan kabupaten kota Jawa Timur meskipun dulu bidangnya beda. Bagaimana sih trennya? Gitu. Jadi memang ada beberapa Kuarcap trennya itu yang naik. Jadi dilihat dari perkembangannya, inovasi yang dia lakukan gitu. Ada juga yang stagnan memang. Artinya ya udah biasa-biasa saja. Gitu. Cuma memang uniknya di supervisi kali ini, karena kan yang dinilai selama 5 tahun. Kita menilai mulai tahun 2021 sampai 2025. Di mana 2021, 2022 itu pandemi COVID. Iya. Nah, di situ tantangannya kira-kira bagaimana Kuarcap. Bahkan ada beberapa Kuarcap yang wah sebelumnya bagus nih. Nah, ketika pandemi ya memang otomatis semua kita harus dituntut kreatif. Iya. Ada beberapa Kuarcap yang mengalami
penurunan. Itu data yang kita lihat dari self assessment yang mereka kirim. Nah, terus ada juga beberapa Quartz yang memang tetap stabil. Ada beberapa Quartz yang memang semakin bagus trendnya. Artinya bagaimana menghadapi pandemi itu semakin baik. Ini tantangan tersendiri di supervisi kali ini karena kita menghadapi pandemi COVID tempo hari yang mau tidak mau menuntut inovasi untuk bagaimana kegiatan kepramukaan itu tetap berjalan. Iya, ternyata menarik ya tantangannya di 5 tahun yang kali ini itu betul. Karena pandemi jadi malah disorotnya yang tahun itu nih. Bagaimana Quartz ini bisa survive gitu, bertahan, betul. Mempertahankan program kerjanya, mempertahankan kegiatannya. Mungkin ya jadi banyak yang kreatif ya. Betul. Dari yang mungkin Lumajang sendiri saya ingat waktu itu kita Hari Pramuka aja dilakukan ini daring gitu, daring. Betul. Nah, ternyata menarik juga ketika disupervisikan ya. Ketika pandemi, maka yang nggak kalah pentingnya juga ada refocusing anggaran. Nah, itu juga berpengaruh ke pramuka. Ketika menarik konsep latihan yang biasanya harus berkumpul, maka mulai daring. Ada konsep kursus juga tempo hari yang sempat ngetren mungkin ya. Kursusnya daring. Padahal pramuka kan memang harus betul-betul melakukan. Ini juga sudah mulai kembali. Ada yang sampai sekarang dampaknya daring itu kursus kepramukaan ada yang 50-50. Katakan 50% daring, 50% karena sudah bisa adaptasi jadi lanjut. Gitu. Nah, ini hal yang menarik dari temuan-temuan yang sudah kami lakukan dengan visitasi supervisi monitoring ini, artinya ya bisa menjadi bahan bagi kita. Kebetulan karena di Musda kali ini saya masuk sebagai tim penyusunan renja 5 tahun ke depan, ini akan menjadi hal yang sangat berharga bagi kami untuk nanti bisa lebih menyempurnakan rencana kerja 5 tahun ke depan 2025-2030 untuk bisa istilahnya menjadi arah kebijakan bagi kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur khususnya dan bagi Gerakan Pramuka Jawa Timur secara umum gitu nantinya. Oke. Dari supervisi yang seperti yang tadi Kak Zami sampaikan itu jadi menjadi arah kebijakan Quarda ke depan karena hasil supervisinya. Bisa diberikan contoh nggak 1 atau 2 hal yang ternyata apa yang terjadi di Quarca Kabupaten Kota itu menjadi sebuah tindak lanjut, misalkan di Quarda jadi ada entah itu peraturan baru atau sistem baru yang munculnya itu dari hasil supervisinya Kabupaten Kota. Jadi Quarda yang dapat inspirasi dari Kabupaten Kota, ada nggak? Mungkin bisa diberikan contohnya. Jadi ada beberapa, katakanlah seperti ini. Nah, di Lumajang ya, saya tadi di paparannya ada kelas Garuda. Nah, itu mungkin bisa nantinya menjadi bagian yang kita integrasikan di rencana kerja. Dan ini bisa diketok tularkan dengan kwarcap-kwarcap yang lain untuk bisa mengakselerasi pencapaian Pramuka Garuda. Kalau kita mengacu ke data Kwarnas, harapan Kwarnas kan tiap kwarcap itu ada 5%. Ada 5% Pramuka Garuda dari total anggota Pramuka. Gitu. Di beberapa kwarcap itu memang mereka melakukan inovasi-inovasi. Ada yang orientasi Mabi Gus dulu. Sehingga ini yang ditarget untuk menghasilkan. Ada yang kerjasama dengan Pusdik. Nah, salah satunya inovasi yang mungkin dilakukan oleh Lumajang ini dengan kelas Garuda. Jadi ada beberapa inovasi. Nah, inovasi-inovasi ini nanti oleh kita, oleh tim supervisi monitoring, ya, ini nantinya bisa kita rumuskan dan kita paparkan ke Quarda Jatim, khususnya nanti di Renja, untuk nantinya kita bisa istilahnya rumuskan dalam arah kebijakan kira-kira bagaimana mencapai 5%. Karena ada beberapa kwarcap yang kesulitan masih mencapai Pramuka Garuda. Ketika tempo hari kita melaksanakan kemah Garuda yang dilaksanakan di Coban Talun itu, ada beberapa kwarcap yang nggak ngirim. Nah, ketika kita tanya, bukan karena ketiadaan anggaran, tapi memang belum ada Pramuka Garudanya. Gitu kan. Tidak ada personnya. Betul. Ya. Nah, itu juga belum mencapai di kompetensi itu. Ya, betul. Nah, itu yang akhirnya mungkin bisa nanti kita jadikan sebagai salah satu inspirasi kegiatan atau program yang bisa dilakukan. Oke.
Nah, kalau kita bicara soal Lumajang sendiri nih Kak Zami, kan sudah sekian waktu beririsan dengan kabupaten kota se-Jawa Timur dan juga sudah sering juga berhubungan baik dengan Kuarcap Lumajang, sudah tahu kegiatan kita seperti apa, Lumajang seperti apa. Boleh diberi sedikit spill bocoran. Lumajang di mata Kuarda itu seperti apa sih ketika di balik meja Kuarda itu obrolan internal kalau sudah ngomongin Lumajang itu baik-baiknya apa sih? Lumajang itu kayak Lumajang itu loh. Nah, kira-kira yang ada nggak hal yang di balik meja Kuarda itu sampai ke kok Lumajang itu loh yo. Nah, itu apanya? Kalau yang minus-minusnya kita obrolin di luar podcast. Lumajang di mata Kuarda tangguh. Ya sama seperti jargonnya Lumajang. Ya sudah, tangguh. Ini beneran tangguh ya? Jadi apa karena kita di daerah bencana ini? Di daerah rawan bencana jadi tangguh. Jargonnya Lumajang memang gitu. Iya, tangguh. Tangguh, tanggap, unggul, handal. Nah, Lumajang bagaimana? Ya tangguh. Oh gitu. Kalau didefinisikan ini biar kelihatan aman aja ya. Iya, Lumajang tangguh. Lumajang itu loh yo, tangguh. Iyo, iya, kan ketika tempoh hari terjadi erupsi. Iya, erupsi. Gunung Semeru ya. Nah, bagaimana Lumajang tangguh, Pramuka bisa berperan di situ sampai mendirikan 50 huntara kan gitu kan. Huntara ya. Itu tuan rumahnya kan Kuarcap Lumajang. Ya artinya tangguh. Oh iya. Kami memang dipaksa untuk tangguh ya dengan kondisi ini harus beradaptasi. Kalau tidak tangguh ya tenggelam. Betul. Gitu kan. Terima kasih. Jawaban yang sangat-sangat aman. Oke. Kalau untuk, masukannya untuk Kabupaten Lumajang, sejauh Kak Zami tahu, apa sih yang harus kita tingkatkan lagi nih Lumajang ini? Karena kan 5 tahun lalu kita di terbaik kedua ya. Iya, betul. Gimana nih supaya kita bisa naik? Gitu. Ya, yang jelas istilahnya instrumen-instrumen itu sudah diberikan kepada Kuarcap se-Jawa Timur. Nah, bagaimana ini harus tercapai. Ya tentu Kuarcap sudah paham lah apa yang harus dilakukan supaya itu bisa bagus, nanti bisa jadi terbaik itu se-Jawa Timur. Sangat aman. Gitu. Intinya, ini lengkap nggak saya? Kalau dirasa lengkap, ya Bismillah lah. Mudah-mudahan nanti hasilnya luar biasa, tidak mengecewakan. Iya, tadi juga sepertinya sudah dapat banyak masukan ya dari kakak-kakak di masing-masing pembagian bidang itu tadi saya dengar kurang ini. Oke, semoga kita bisa move ya. Betul. Bisa harus lebih baik. Oke, untuk yang selanjutnya ini sebenarnya pertanyaan yang lebih ke personal nih Kak Zami. Banyak yang penasaran, tadi nitip ke saya ya. Pertanyaan titipan sebetulnya ini banyak yang penasaran. Kak Zami ini kan dulu anggota muda ya di DKD. Yang kemudian sekarang melesat ini posisinya sebagai wakil ketua Kuarda bidang bela negara dan gugus depan perguruan tinggi ya, betul ya. Bagaimana perjalanan itu? Nah, di DKD dulu posisinya sebagai ketua DKD ya, dari anggota muda, kemudian menjadi berapa tahun itu Kak? Maksudnya ketua DKD berakhir pada tahun 2010 saya. 2010. Ya. Kemudian setelah itu saya jadi Pimret Genderang di Kuarda. Karena tidak masuk andalan. Oh ya, berarti di kehumasannya ya? Di kehumasan. Itu sampai 2012. Setelah 2012 kembali ke Madura, kembali ke gugus depan. Mengasuh ya. Karena bagaimanapun juga ujung tombak kepramukaan ini ada di gugus depan. Iya. Jadi saya di gugus depan, jadi pembina, jadi mabigus, mulai mengikuti kembali kursus-kursus kepramukaan, sama seperti kakak-kakak yang lain. Ya Wali. Jadi di situ mulai merintis lagi di gugus depan bagaimana adik-adik yang selama ini. Nah ini nih juga mengapa saya kembali lagi ke mengapa rata-rata di Kuarcap itu masih minim pramuka Garuda dari kita. Rata-rata gugus depan itu termotivasi kalau mau ikut lomba. Jadi dadakan ya. Wah, ada event nih di sini. Di mana? Wes latihan ikut lomba. Gitu. Sehingga mereka lupa untuk menempuh SKU. Rata-rata seperti itu. Yang dikejar targetnya adalah piala-piala dari perlombaan itu. Nah, rata-rata seperti itu. Ini yang perlahan saya mulai rubah konsep itu. Artinya
nempuh SKU itu penting ya, karena memang bagaimana kamu dianggap sebagai pramuka kalau nggak pernah nempuh SKU. Karena materinya juga banyak di situ. Di situ akhirnya lambat laun mulai mungkin ya, karena orang lain yang menilai. Nah, mungkin dianggap bisa menyelesaikan di situ atau mungkin dianggap sedikit berbeda. Akhirnya waktu itu Wakil Bupati Sumeneb yang terpilih sebagai Kakwarcap langsung ngajak saya gabung di Kwarcap, posisi langsung Wakabina Muda waktu itu di Kwarcap. Di Kwarcap Sumeneb ya? Di Kwarcap Sumeneb. Nah, setelah di Kwarcap Sumeneb Wakabina Muda, di kepengurusan Kwarda yang saat ini, langsung saya juga dimasukkan di saat Musda. Setelah Musda, tim formatur minta saya di Wakakwarda. Di Sumeneb saat ini di Ketua Harian Kwarcap. Berarti itu mulai tahun berapa menjadi wakil ketua? Wakil ketua untuk Kwarda? Kwarda, iya. Kwarda 2020. 2020 ya. Oke, berarti ya 5 tahunan ini ya. Iya, 5 tahunan ini. Berarti kalau ditanya mungkin kenapa kok Kak Zami bisa di posisi wakil ketua, bisa jadi dari track record itu ya membina gugus depan. Jadi Kwarda melihat ini mampu begitu membina gugus depan, berarti Kak Zami dirasa bisa diamanahi untuk hal yang lebih besar lagi, kembali ke Kwarda yang dulu di DKD, ketua DKD jadi wakil ketua Kwarda. Oke. Kita sudah di ujung ya karena Kak Zami juga waktunya terbatas. Betul. Di sesi akhir ada sedikit jawab cepat. Santai-santai aja ya Kak Zami. Saya akan memberikan 2 pilihan, Kak Zami langsung jawab cepat. Mie kuah atau mie goreng? Mie goreng. Instagram atau TikTok? Instagram. Panas atau hujan? Panas. Air terjun atau gunung? Gunung. Pernah ke Bumi Glegarung? Pernah. Geodesik atau rumah gaga? Rumah gaga. Nah ya, dipesenin nanti sama Mas Wison ya. Yang terakhir, Lumajang kira-kira dapat juara atau tidak juara? Tergantung keyakinannya teman-teman. Tergantung. Kita yakin dapat juara, berarti dapat ya? Ya, tergantung keyakinannya. Tergantung keyakinan. Oke, Kak Zami, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Pramuka Lumajang On Podcast di hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu perjalanan sekian kabupaten kota, berawal dari Surabaya, Pasuruan, merembet terus sampai nanti ke ujung ya di Banyuwangi. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan sehat-sehat ini sampai terakhir. Ya, sehat. Ini musim hujan juga Betul. Ya. Musim hujan, musim yang sangat rawan kalau kita imunnya rendah bisa batuk pilek ya. Teman-teman juga yang menonton ini semoga selalu sehat dimanapun berada. Terakhir, closing statement. Pesannya dari Kak Zami bisa selaku person Kak Zami atau juga mewakili Kwarda untuk Kwarcap se-Jawa Timur. Closing statement-nya terkait supervisi dan monitoring ini. Baik kakak sekalian, pramuka di Jawa Timur. Saat ini Kwarda Jatim dalam waktu dekat akan melangsungkan musyawarah daerah gerakan pramuka Jawa Timur, di mana ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi bagi pramuka di Jawa Timur. Bukan hanya memilih ketua Kwarda, memilih kepengurusan, tapi yang terpenting adalah bagaimana menentukan arah kebijakan pramuka Jawa Timur 5 tahun ke depan. Untuk itu, mohon doanya kakak sekalian, sehingga pramuka Jawa Timur bisa lebih adaptif, produktif, dan berdampak. Ini yang perlu dilakukan, terutama bisa berdampak bagi masyarakat luas keberadaan pramuka ini. Sukses selalu, mudah-mudahan pramuka Jawa Timur bisa semakin unggul. Terima kasih Kak Zami, semoga pramuka Jawa Timur bisa semakin unggul. Ya, terima kasih semuanya sudah menonton hari ini. Semoga ada banyak hal yang bisa diambil ya, khususnya untuk rekan-rekan pramuka di Jawa Timur. Terima kasih Kak Zami, terima kasih tim dari Kwarda. Selamat melanjutkan aktivitas juga untuk teman-teman semua di Pramuka Lumajang On Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Pramuka Lumajang On Podcast.